Nama saya Elizabeth Listaviani Tanja. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Komodo. Perasaan saya setelah Ibu Yul melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa senang dan nyaman. Alasannya, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, Ibu Yul sama sekali tidak menghukum atau memarahi saya. Tetapi Ibu Yul menasihati, mengarahkan, dan mencari jalan keluar bagi masalah saya tadi. Terima kasih Ibu Yul. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Efresia Marloni Jayanti Galus, sapaan Pesa. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Komodo. Baru saja saya dipanggil oleh Ibu Yul karena saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Perasaan saya setelah Ibu Yul melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa nyaman dan senang karena saya tidak diberi hukum dan dimarah. Ibu Yul mengarahkan saya dan memberi saya saran untuk merubah perilaku saya yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Terima kasih Ibu Yul. Halo, jumpa lagi dengan saya Yuliana Tati Haryatin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami siswa di sekolah saya. Namun, sebelum masuk ke praktek segitiga restitusi, perlu saya jelaskan bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir ialah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Viani menyontek saat ujian semester ganjil karena sebelum ujian dia tidak pernah belajar, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton drama Korea. Berikut ini adalah skenario menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Viani. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Oke, Viani. Apa kabar hari ini?
Fiani, bisakah ceritakan kepada ibu mengapa kamu melakukan perbuatan itu saat ujian semester? Karena saat tadi malam ibu tidak belajar. Tadi malam tidak belajar. Bisakah ibu tahu alasannya mengapa Fiani tidak belajar tadi malam? Nonton drakor ini. Woi, nonton drakor. Drakor itu apa, Fiani? Drama Korea. Oh, Fiani suka menonton drakor ya? Suka sekali. Woi, suka sekali. Pasti setiap malam nonton drakor ya? Tergantung episode. Oh, tergantung episode. Baik, Fiani. Memang kalau sudah nonton drakor, kalau sudah tahu jalan ceritanya dari apa, pasti akan ketagihan. Benar tidak, Fiani? Ya, ibu juga sering begitu. Ibu juga hobi nonton drakor, nonton sinetron. Itu kalau sudah tahu jalan ceritanya, tidak bisa ada hari yang ibu lewatkan. Pasti akan nonton dan hafal jalan. Benar tidak, Fiani? Iya. Baiklah, Fiani. Jadi Fiani tadi beritahu bahwa Fiani nyontek karena tidak siap ya. Tidak siap kan? Mengapa tidak siap? Karena semalaman nonton drakor. Oke, Fiani, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Terkait apa yang Fiani lakukan hari ini, apakah Fiani ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu yang pertama, setiap siswa hendaknya bersikap jujur, begitupun saat menghadapi ujian dan ulangan. Dan yang kedua, sebagai siswa, tugas kami adalah belajar dengan giat agar menghadapi ujian atau ulangan secara baik. Oke, Fiani, itu keyakinan kelas kita ya. Setiap siswa harus bersikap jujur, termasuk saat ujian atau ulangan ya. Bersikap jujur, mempersiapkan diri dengan baik. Nah, Fiani, apakah kamu meyakini tentang itu? Iya. Ya. Keyakinan kelas apa yang kamu sudah lakukan? Tidak bersikap jujur. Oke, Fiani sudah melanggar keyakinan kelas tentang bersikap jujur dengan perbuatan menyontek. Ya. Apakah Fiani bersedia memperbaiki apa yang Fiani sudah lakukan hari ini? Bersedia. Oke, Fiani sudah menjawab bersedia. Apakah itu benar-benar dari hati Fiani? Benar sekali. Oke, Fiani. Nah, Ibu ingin dengar bagaimana cara Fiani memperbaiki ya, apa yang menjadi kesalahan Fiani hari ini. Jika ibu mengizinkan saya bersedia untuk ujian ulang dan dengan soal yang berbeda ya. Fiani mau ikut apa? Ujian ulang. Iya. Baik, Fiani. Ibu tentu sangat senang ya kalau Fiani sudah mengatakan seperti itu. Bersedia memperbaiki dengan cara mengikuti ujian ulang ya dengan soal yang berbeda. Apakah kamu yakin, Fiani? Yakin sekali. Oke. Kira-kira kapan kamu siap untuk melaksanakan ujian ulang? Dari sekarang. Oke, setelah pulang dari sini ya. Fiani harus belajar dulu toh. Oke, Fiani. Apakah ada cara lain, Fiani, bagaimana kamu bisa memperbaiki ya, apa yang sudah kamu lakukan selain untuk jangka pendeknya siap melaksanakan ujian ulang? Mungkin ada cara-cara lain? Saya berjanji ibu untuk tidak menyontek lagi dan tidak menonton drakor selama pelaksanaan ujian. Oke, berjanji untuk bisa ya, mengatur waktu dengan baik ya. Intinya saat belajar ya. Oke, apakah Fiani betul-betul berjanji untuk memperbaikinya? Iya. Oke. Fiani sudah berjanji untuk memperbaikinya. Baik, sudah Fiani, Ibu sangat menghargai niatmu, tekadmu untuk bisa memperbaiki diri. Ibu berharap ya setelah ini Fiani tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan bisa belajar untuk lebih baik lagi ya, lebih jujur, kemudian lebih menghargai waktu, lebih disiplin dan mengontrol diri ya. Kapan saya waktu untuk belajar, kapan waktunya untuk menonton drakor
kasih Bu, saya juga minta maaf atas tindakan yang saya lakukan tadi menyontek pada saat jam pelajaran agama. Saya minta maaf dan sangat menyesal. Oke, Fiani, Ibu menghargai ya. Ibu terima maafmu. Terima kasih Fiani. Sekarang bisa kembali ke kelas melanjutkan ujian hari ini. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Fiani. Teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Listafiani Tanja. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Komodo. Saya kelas 12 IPA 5. Perasaan saya setelah Ibu Yul melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa senang dan nyaman. Alasannya, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, Ibu Yul sama sekali tidak menghukum atau memarahi saya. Tetapi Ibu Yul menasihati, mengarahkan, dan mencari jalan keluar bagi masalah saya tadi. Terima kasih Ibu Yul. Kasus kedua. Visa sering membuang sampah di sembarang tempat di lingkungan sekolah. Padahal tempat sampah sudah disediakan oleh sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Misi pagi Bu. Selamat pagi Vesa, silakan masuk. Mari Vesa, silakan duduk. Oke. Selamat pagi Vesa. Apa kabar hari ini? Ibu juga kabar baik. Puji Tuhan, saya dan Vesa selalu sehat ya. Baik Vesa, Ibu tadi memanggilmu ke sini. Apakah Vesa sudah tahu apa tujuan datang ke sini? Oh, belum tahu. Begini Vesa, tadi Ibu melihat Vesa sedang makan jajan di halaman sekolah. Benar ya? Oke, Vesa pulang dari mana itu tadi? Pulang dari kantin belakang tadi Bu. Oh, pulang dari kantin belakang. Beli jajan di kantin. Nah, setelah Vesa makan jajan tadi, apa yang Vesa lakukan? Tadi sampah plastik bisa buang sembarangan tempat. Oh, buang di sembarang tempat di halaman sekolah. Memang itu yang Ibu lihat tadi. Waktu Vesa makan jajan, sampahnya buang di halaman sekolah. Baik Vesa, saya pikir bukan hanya Vesa saja yang sering melakukan itu. Banyak siswa-siswi lain juga sering kalau makan jajan, setelah makan jajan sampahnya buang begitu saja di halaman, di samping kelas, dan di mana saja Vesa. Nah, setelah Vesa membuang sampah pada sembarang tempat, Ibu tidak fokus ke persoalan mengapa kamu membuang sampah, tapi Ibu fokus bagaimana memperbaiki ya. Sekarang mari kita lihat pada keyakinan sekolah kita. Yang Vesa tahu keyakinan sekolah kita itu seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah terlihat rapi dan bersih. Iya, Vesa sudah tahu ya bahwa di sekolah kita ini sudah ada keyakinan bahwa setiap warga sekolah berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, apakah ada keyakinan lain lagi yang Vesa ingat berkaitan dengan sampah ini? Misalnya membuang sampah pada tempatnya membuat sekolah menjadi apa? Membuat sekolah lebih bersih, indah dipandang, dan rapi. Iya, dengan membuang sampah pada tempatnya membuat lingkungan sekolah selalu sehat, selalu bersih, indah, dan rapi. Baik Vesa, setelah kamu meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya itu membuat sekolah menjadi bersih, indah, lalu apa yang Vesa lakukan setelah ini? Saya menyiapkan sebuah kantong plastik. Setelah saya selesai makan jajan, saya akan membuang sampahnya di dalam plastik tersebut. Oke, lalu kapan Vesa melakukan itu? Setelah ini saya akan melakukan. Setelah ini Vesa akan melakukan. Apalagi yang akan Vesa lakukan untuk memperbaiki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya? Saya akan membuang kebiasaan buruk saya tadi. Saya akan berubah
usahamu, niatmu untuk memperbaiki diri, dan memang itu yang diharapkan ya. Jika semua siswa membuang sampah pada tempatnya, membuat lingkungan sekolah kita menjadi indah, bersih, dan nyaman ya. Ibu harap apa yang sudah menjadi keyakinan Vesa bisa dilaksanakan setelah ini ya. Oke, sekarang silakan Vesa kembali ke kelas, dan terima kasih sudah mengindahkan untuk datang ke sini pada hari ini. Oke, terima kasih Vesa. Oke. Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Efresia Marloni Jayanti Galus, sapaan Pesa. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Komodo. Baru saja saya dipanggil oleh Ibu Yul karena saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Perasaan saya setelah Ibu Yul melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa nyaman dan senang karena saya tidak diberi hukum dan dimarah. Ibu Yul mengarahkan saya dan memberi saya saran untuk merubah perilaku saya yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Terima kasih Ibu Yul. Baiklah rekan-rekan guru hebat sebangsa dan setanah air, demikianlah video saya tentang praktek segitiga restitusi. Akhir kata saya ucapkan salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar, salam guru penggerak, agen transformasi pendidikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.